Shalom, selamat pagi adik sekolah minggu yang ada di rumah. Gimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini adalah ibadah sekolah minggu yang terakhir di tahun 2020. Jadi kita akan fokus ke Natal sekolah minggu dulu ya. Nanti kita ketemu di tahun 2021. Dan karena ini ibadah sekolah minggu yang terakhir, diikuti dari awal sampai dengan selesai. Oke? Dan biar makin semangat, kita nyanyi lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar, bisa mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati selalu orang tua kami dan juga keluarga kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari titah yang keempat. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam nats dan renungan singkat, kita bernyanyi lagu pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak di sini. Di sini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang masih ada dan masih dapat kami rasakan sampai saat ini.
Bapa, di sini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan melindungi kami dan Engkau akan membantu kami untuk memahaminya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Di sini kita akan membaca Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik yang akan menyimak kakak, di sini kakak akan bacakan untuk kita semua. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, di sini kakak akan ceritakan dulu ya, apa yang Tuhan Yesus maksud di dalam perumpamaan yang satu ini. Jadi, di sini Tuhan Yesus menjelaskan tentang ada mempelai atau pengantin laki-laki yang akan menikah. Nah, dia didampingi oleh 10 gadis. 10 gadis ini 5 yang bijaksana, atau bijaksana ini dikatakan mereka itu baik, mereka itu pintar. Nah, yang 5 lagi itu mereka adalah yang tidak bijaksana atau yang bodoh. Nah, di sini si 5 gadis yang bijaksana ini, karena sudah malam kan, mereka 10-10-nya itu membawa minyak. Tapi si gadis yang bijaksana yang 5 ini, mereka membawa juga dengan minyaknya. Nah, kalau si 5 gadis yang bodoh ini, mereka cuma membawa lampu, mereka tidak membawa minyak. Nah, waktu itu si pengantin laki-laki ini ditunggu-tunggu, lama banget datangnya. Sampai 10-10-nya ini ngantuk dan mereka bobo, mereka tidur. Nah, tiba-tiba datanglah si pengantin laki-laki ini dengan rombongannya. Terkejutlah kan si 10 gadis ini, mereka tiba-tiba bangun, lalu mereka kelabakan cari lampunya yang mana ini, lampunya yang mana. Mereka kelabakan untuk menghidupkan lampunya. Tetapi karena si 5 gadis yang bijaksana ini sudah membawa minyak, jadi mereka tidak kesulitan dalam menghidupkan lampu. Nah, 5 gadis yang bodoh ini, mereka yang kebingungan karena mereka tidak punya minyak. Nah, si 5 gadis yang bodoh ini meminta kepada si 5 gadis yang bijaksana begini, "Aku boleh nggak minta minyak kalian? Soalnya nanti lampu kami mati." Nah, si 5 gadis yang bijaksana ini nggak mau. Masuk akal alasannya, karena nanti tidak cukup. Jadi, si 5 gadis yang bodoh ini disuruh untuk membeli kepada penjual di sana. Nah, waktu si 5 gadis yang bodoh ini lagi membeli minyak, si mempelai laki-laki ini datang. Dan mereka yang sudah siap sedia dengan lampunya, juga dengan gadis-gadis bijaksana ini, masuk ke dalam ruangan pesta itu. Waktu si 5 gadis yang bodoh ini masih sibuk membeli minyak. Nah, si gadis yang bodoh ini, mereka kan udah ngeliat tuh mempelainya lagi dateng tuh, udah pada masuk ke dalam ruang pesta. Nah, si 5 gadis yang bodoh ini mengetuk-ngetuk pintu. "Kami boleh masuk nggak, Tuan? Tuan, kami boleh masuk nggak?" Dan apa coba jawabannya si tuannya itu?
aku tidak mengenal kalian. Nah, ini pesan inti yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita. Tuhan Yesus mau supaya kita seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Gadis-gadis yang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut si mempelai laki-laki. Di sini Tuhan Yesus itu adalah mempelai laki-laki, dan kita bisa memilih kita mau jadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Kalau kita gadis yang bijaksana, kita pasti akan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan segala perbuatan baik kita akan hidup di dalam jalannya Tuhan. Beda dengan gadis-gadis yang bodoh ini. Mereka merasa, Tuhan masih lama kok datang, Tuhan gak akan mungkin datang tiba-tiba. Padahal gak ada yang tahu adik-adik, Tuhan itu akan datang kapan. Bisa aja Tuhan datang 1 jam kemudian, nanti malam, besok lusa, atau sebulan kemudian, kita gak tahu. Nah, si gadis-gadis yang bodoh ini adalah manusia-manusia yang lengah, yang tidak menyiapkan kedatangan Tuhan, yang mereka tidak menyiapkan hatinya untuk menyambut Tuhan. Jadi, waktu Tuhan datang, mereka mau memohon-mohon pun, Tuhan akan bilang, aku tidak akan mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian. Nah, kita nggak mau kan adik-adik, kita anak Tuhan, tapi kita bakal ditolak sama Tuhan kalau Tuhan bakal datang, kalau Tuhan nanti akan datang ke dunia. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut Tuhan. Kita kan kalau misalnya mau hujan tuh, kita bakalan tahu kalau itu lagi mendung, kita sebaiknya bawa payung atau bawa jaket atau bawa jas hujan supaya kita tidak kehujanan. Nah, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menyediakan segala sesuatunya sebelum semuanya akan terlanjur terjadi adik-adik. Nah, atau nih misalnya adik-adik kan dikasih tugas tuh sama guru di sekolah. Nah, adik-adik mengerjakannya langsung atau misalnya langsung pulang sekolah mengerjakan, atau malam mengerjakannya besoknya udah dikumpul, malamnya baru digas semua. Nah, itu juga pasti akan beda. Pasti akan lebih mantap persiapan yang adik-adik langsung mengerjakannya saat dikasih tugas. Itu juga yang Tuhan mau adik-adik. Tuhan mau supaya kita itu waspada, Tuhan mau supaya kita itu jaga-jaga, dan Tuhan mau supaya kita selalu siap. Karena Tuhan bisa datang kapan aja. Jadi, itu yang mau kakak sampaikan. Kita harus bijaksana, kita harus pandai, dan kita harus selalu bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oke, kita tutup nats dan renungan singkat kita ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami telah selesai membaca dan memahami firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, kami dapat menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ya Bapa, yang dapat menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa, sehingga nanti pada saatnya Engkau akan datang ke dunia, kami dapat bersama-sama dengan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1, Gita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia.
Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.